Sebelumnya kenalin dulu. Namaku Hernando. Umur 30 tahun. Sudah menikah 3 tahun yang lalu, tapi masih belum dikaruniai momongan. Istriku bernama Sabrina, umurnya 28 tahun. Sebelum menikah denganku, ia adalah staf manajemen di kantor perusahaan tempat aku bekerja. Aku sendiri seorang manajer muda yang profesional dan sangat dinamis. Setelah ku nikahi, Sabrina aku minta resign, maksudku biar aku saja yang bekerja, karena dari gajiku semua kebutuhan hidup sudah tercukupi. Tapi sejatinya bukan hanya alasan sesederhana seperti itu, melainkan ada tujuan lain yang berhubungan dengan hobi dan kegemaranku. Sebelumnya jangan a priori dulu dengan kejujuranku ini. Sebab sejak masih bujang aku emang penggemar Won. Entah mengapa begitu, mungkin semua ini sudah bawaanku, sehingga sulit bagiku untuk tidak bermain Won untuk seminggu saja. Itulah sebabnya, aku tak ingin istriku akan menjadi penghalang kebebasanku menyalurkan hobi yang unik itu. Entah sudah berapa lusin Won yang aku ajak kencan, baik teman sekantor maupun di luar kantor. Sebenarnya istriku sudah tahu akan tabiat burukku ini sejak awal. Ia bersedia aku nikahi selain karena aku serius, juga aku berharap akan bisa mengendalikan sifatku ini. Ku akui, aku emang cinta dan sayang sama dia. Selain cantik, sabar, cerdas, dan punya keistimewaan di atas ransang. Dasar aku aja yang gak mau bersyukur. Sayangnya, hingga saat ini ia belum bisa hamil. Atas kelakuan dan hobi yang terkesan brutal itulah sampai akhirnya Sabrina berada di luar ujung kesabarannya. 3 bulan yang lalu kami terjadi percekcokan yang cukup hebat di rumah, sampai akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui jalan perceraian. Aku yakin, akulah yang bersalah. Mana ada istri yang mau dan rela kalau suaminya gak bisa menghentikan atau sedikitnya mengurangi aktivitasnya bermain dengan wanita lain. Istriku akhirnya pilih berpisah dariku daripada tiap saat harus menerima sakit hati dan kekecewaan. Mulanya, aku merasa sok kuat, sok rela hidup sendiri, sok bisa ngatasi semua masalah, dan sok segalanya. Mentang-mentang duitku banyak, bisa membeli kesenangan setiap saat. Tetapi nyatanya tak segampang yang aku bayangkan, tak seringan yang aku pikirkan. Ternyata, Sabrina bukan saja pernah menjadi istriku, tetapi juga sudah menjadi darah dagingku. Aku baru merasa betapa dia sangat berharga setelah kami tidak bersama. Hidupku jadi tak teratur, kerjaku gak bisa fokus, tak ada lagi yang menghiburku, dan tak ada pula tempat untuk curhatku. Dari situlah aku butuh pengalihan untuk kekesalan yang aku rasakan saat ini. Pilihannya hanya satu, yakni menghubungi Won yang selalu bersedia menemaniku. Yah, kali ini lebih memilih untuk menghubungi Desti yang mungkin bisa menyenangkanku meski hanya untuk malam ini saja. Aku sengaja tidak menghubungi Tika, sebab ia itu terlalu rumit untuk saat ini. Jujur, aku punya banyak koleksi dan pilihan, dan itu bisa aku hubungi setiap saat aku membutuhkan. Hai, sayang. Sambungan terhubung, diiringi sapaan lembut dan manja dari seberang sana. Ada waktu? Tanyaku seketika. Jelas, aku bukan hanya menginginkan waktu yang sebentar saja, tapi waktu untuk menemani, menghilangkan penat yang ada dalam hati dan otakku. Untukmu, tentu aku ada waktu, datanglah ke apartemenku, jawab Desti dengan suara renyahnya. Baiklah, tunggu aku segera otu. Jawabku sembari tersenyum penuh kemenangan. Begitulah yang terjadi, aku tidak pernah kesulitan mencari Won penghibur hati. Hanya dengan satu panggilan saja, aku bisa menghilangkan kepenatan yang kurasakan dengan bersenang-senang. Tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi, aku pun segera bergegas menuju kediaman Desti, salah satu Won yang selama ini dekat denganku. Dekat dalam artian tidak memiliki kejelasan dalam hubungan,
Desti itu memiliki kekasih tapi mereka tetap punya kebebasan bersama yang lain jika salah satu di antaranya membutuhkan teman, teman untuk menghibur maksudku. Desti memiliki 2 apartemen, satu apartemen yang ditinggalinya bersama sang kekasih, satu lagi apartemen yang kerap ia tempati di waktu tertentu saja, misalnya malam ini, saat ia kedatangan tamu spesial. Udah lama nggak pernah main, kukira udah lupa. Ucapnya dengan senyum manis menyambut kedatanganku. Sibuk sih. Jawabku, sembari melepas jas yang aku kenakan. Sibuk atau ada yang lain nih? Selidik Desti. Menurutmu gimana? Aku balik bertanya dengan tatapan jahil. Desti hanya tertawa saja, seberapa banyak won yang ku kencani bukan urusannya. Kami hanya saling membutuhkan sesaat, saling mencari kesenangan, tapi tidak dengan ikut campur urusan masing-masing. Mau makan dulu nggak? Aku punya makanan enak dari tetangga sebelah yang baru aja pindah beberapa hari lalu. Kata Desti menawarkan. Sejujurnya aku sudah tidak berselera makan, tapi mencium bau harum dari masakan tersebut membuat perutku merasa lapar. Baunya enak banget sih, balasku. Mau makan dulu, atau makan yang lain? Desti menatap, menggoda ke arahku. Aku butuh makan yang lain dulu, jawabku cepat. Kedatanganku emang bukan untuk makan, aku bisa membeli makanan dengan mudah kapan saja. Tapi aku datang untuk menghilangkan kepenatan yang ada dalam kepala. Sejak tadi pikiranku benar-benar kacau, apalagi setelah tadi bertemu Sabrina di mall. Desti tersenyum penuh arti, menyambutku dengan senang hati. Aku tarik saja tubuhnya ke dalam peluksanku, mencium BBR-nya dengan lembut. Satu tanganku menyentuh kulit Desti yang terasa halus, tapi sayangnya tidak sehalus kulit Sabrina. Bahkan sentuhan lembut BBR Desti tidak seperti lembutnya BBR Sabrina. Sial. Kenapa di saat seperti ini pun masih teringat Sabrina? Kataku dalam hati. Aku jadi kesal sendiri, bahkan semakin mengeratkan tubuhku pada tubuh Desti, berharap bayang Sabrina lenyap dan aku bisa menikmati malam ini bersama Desti seperti biasanya. Tapi sayangnya, momen kebersamaan dengan Sabrina beberapa waktu lalu kembali muncul dan berputar-putar dalam pikiranku. Tidak bisa kulenyapkan walau ingin. Sial, umpatku lagi, sembari melepas ciuman, bahkan menjauhkan tubuh Desti dariku. Kenapa? Tanya Desti bingung, tidak biasanya kamu itu bereaksi seperti itu. Ada yang salah? Tanya Desti lagi. Enggak, mungkin aku nggak fokus, jawabku menjauh, saat Desti hendak kembali mendekat. Kita bisa pakai cara lain kalau kamu mau. Tawar Desti. Nggak perlu, kayaknya aku kecapean. Lain kali saja kita coba lagi, jawabku. Sungguh, niatku yang ingin bersenang-senang akhirnya tidak terrealisasikan, hasrat itu sudah terlanjur hilang dan aku kehilangan minat untuk melanjutkannya. Baiklah, sepertinya kamu butuh istirahat. Bagaimana kalau makan dulu, setelah itu bisa langsung TDR. Tawar Desti, berusaha mengerti kondisiku meski sebenarnya ia pun merasa kecewa. Duduklah, aku akan menyiapkan makanannya. Kata Desti sembari berlalu menuju lemari makan. Aku nurut saja, aku duduk di kursi makan, sementara Desti menyiapkan hidangan untuk kami berdua. Bau harum masakan yang begitu menggiurkan, bahkan hanya dengan menciumnya saja, aku sudah bisa membayangkan betapa nikmatnya makanan ini. Aku rindu dengan masakan seperti ini. Rasanya aku pernah mengenal masakan yang beraroma spesial ini. Selang beberapa saat kemudian, hidangan sudah tersaji. Sop buntut lengkap dengan sambal merah kesukaanku. Makin mengingatkanku pada lezatnya makanan itu. Beli di mana? Tanyaku penasaran, sebab aku sudah familiar dengan bentuk dan bau harumnya. Nggak beli, aku bilangkan dikasih dari tetangga sebelah yang baru pindah. Jelasnya. Oh,
Masih ada tradisi kasih makanan saat pindah rumah ternyata. Kukira sudah mulai punah, kataku sembari mengambil nasi dan sop buntut ke dalam piring yang sudah disediakan Desti. Mungkin masih, baru kali ini juga dapat kiriman, dan rasanya memang benar-benar enak. Kayaknya selain pintar masak, dia juga baik dan ramah, puji Desti pada sang pemberi. Oh, aku hanya menanggapi singkat, bagiku siapapun tetangga yang dimaksud ia tidak peduli. Katanya si Yanda tapi masih muda, kalau nggak salah namanya Dabrina, jelas Desti. Tiba-tiba aku terbatuk-batuk, bahkan kaget. Apa? Siapa tadi kamu bilang? Tanyaku penasaran. Roman mukaku ada yang berubah drastis. Entah bagaimana wujudnya. Senang, gembira, atau takut. Namanya Sabrina, katanya si Yanda. Pantesan aja penghuni yang lain heboh banget gitu loh, jelas Desti lagi. Di mana dia tinggal? Tanyaku makin penasaran. Bukan hanya penasaran, tapi aku benar-benar pingin ketemu. Aku rindu berat, meski ia bukan istriku. Keyakinanku bahwa Sabrina yang dimaksud adalah Sabrina mantan istriku semakin kuat, setelah mencicipi rasa dari sop buntut yang dihidangkan Desti. Ini pasti masakan ayang Sabrina. Kata batinku tiba-tiba menyebut aing. Masih di lantai ini juga kok, di nomor 144. Mendengar itu aku langsung beranjak dari tempat duduk. Kamu mau kemana? Tanya Desti bingung. Aku mau pulang. Kamu kenapa sih, Aneh banget hari ini, nggak kayak biasanya. Keluh Desti, sebab sikapku sangat aneh, dimulai dengan kami gagal berbagi rasa, kemudian tiba-tiba saja aku pamit pulang, bahkan aku tak menghabiskan makanku. Sorry, aku udah ganggu waktu kamu. Tapi, aku harus pulang, ucapku pada Desti sembari tidak menghiraukan raut kesalnya. Sebab fokusku tertuju pada Sabrina dan ingin mengetahui apakah dia itu benar-benar tinggal di apartemen ini, atau hanya sebatas kebetulan saja, atau bersama pasangannya. Hernando, panggil Desti sembari berusaha mengejarku. Tunggu, setidaknya habiskan dulu makanmu. Cegah Desti, saat aku sudah berhasil membuka pintu. Aku nggak lapar. Keinginanku untuk pulang tidak bisa dicegah Des. Tapi, belum sempat Desti menuntaskan ucapannya, ia melihat sosok Won yang baru saja keluar dari dalam lift tersenyum padanya. Selamat malam Desti, sapanya dengan ramah. Hai, Brina, baru pulang? Tanya Desti, pada sosok yang baru saja keluar dari dalam lift itu. Iya nih, abis beli keperluan rumah. Aku duluan ya, ucapnya, sambil berlalu meninggalkan aku dan Desti. Sungguh aku tertegun melihat sosok Won itu lagi untuk yang kedua kalinya di hari yang sama. Tadi di restoran mall dan sekarang di apartemen Desti. Sikap Sabrina benar-benar menyebalkan, berlagak tidak mengenal aku. Sial, umpatku kesal. Menepis tangan Desti yang ada di pergelangan tanganku, Sku pun segera bergegas mengejar Sabrina. Sayang tunggu, seruku sembari setengah berlari. Rupanya aku tertinggal beberapa langkah sebelum Sabrina masuk apartemennya. Upencet bel rumah, ku ketok pintunya, tapi tak ada respon dari dalam. Aku pingin nangis tapi aku malu. Akhirnya aku tunggu di depan pintu. Setengah jam sudah aku menunggu, ku pencet dan ku ketok lagi pintunya berkali-kali. Baru terdengar langkah dari dalam, kemudian membuka kunci pintu. Begitu pintu terbuka sedikit, aku langsung menerobos emsuk, tak peduli apa reaksi Sabrina. Sayang, maafkan aku. Aku sungguh tak bisa hidup tanpamu. Ucapku sekeluarnya. Sabrinanya berdiri diam sembari menatapku. Hukum aku, terserah maumu, asal aku bisa rujuk denganmu. Ucapanku makin tak terkontrol, sampai akhirnya Sabrina ngomong, duduklah mas, aku tak pantas kamu sembah seperti itu. Ucapannya yang lembut dan santun langsung ali melenyapkan beban berat yang kusandang.
Tapi anehnya, tangisku pecah, mataku gak kuat membendung air mata. Kini aku telah tersadarkan dari mimpi, bahwa Sabrina emang yang terbaik dari Won yang banyak aku kenal. Dan entah bagaimana awalnya, tiba-tiba kami beradu tangis, saling berpeluksan hingga rapat sekali. Nyatanya kami masih saling mencintai. Buktinya, kami mengisi malam itu persis saat awal menikah dulu. Seru banget, saling mengasihi dan saling memberi. Ada tangis, ada desah, ada jerit, ada pula tawa. Yang pasti, kami saling melepas kerinduan dalam samudera luas tiada batas, hingga tenggelam dalam syahdunya gulungan ombak di lautan. Berkali-kali melepas, berkali-kali mengulangi, sampai akhirnya terhempas di BBR pantai dalam letih dan lunglai. Menyadari akan kenyataan ini, maka kami bersepakat untuk rujuk dan menikah secara resmi. Aku tak ingin membuat kesalahan kedua kali, dan kami kembali ke rumah untuk menjalin kebahagiaan sebagai suami istri. Sekian dan terima kasih.